Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Sebelum kita memulai kebaktian doa kita, mari kita membuat HP kita tidak aktif. Mari kita memuji Tuhan. Pujian yang pertama nomor 100, pujian Natal. Nomor 100. Kota kecil Bethlehem. Kota kecil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang sewaktu kau lelap. Di dalam lorong gelapmu bersinar terang kekal. Terjadilah sekarang. Kaum Hawa saja. Kaum pria, berkatnya yang terajaib telah diberi olehnya. Di dalam jantung manusia Allah kau tinggal. Yang penuh dosa tak dengar datangnya, hanya pada jantung lembut yang masuk dalamnya. Sama-sama. Kudus Bethlehem, ku mohon padamu, hapuskan segala dosaku, beriku jantung baru. Berpaling padanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di atas pujian orang-orang Israel rohani yang sudah ditebus oleh darah putramu Tuhan Yesus.
Sungguh indah pujian yang dapat kami nyanyikan di malam hari, di mana kami dapat mendekatkan diri kami kepada Engkau dengan memuji nama-Mu. Ya Bapa, kami pada malam ini dalam kebaktian doa, selain kami memuji nama-Mu, kami juga mau belajar firman-Mu, bahkan menyampaikan ucapan terima kasih, syukur kami kepada Engkau, bahkan juga permohonan dan pergumulan kehidupan dari gereja-Mu dan kehidupan dari anak-anak-Mu, bahkan kehidupan kami secara pribadi. Ya Bapa, kami mengucap syukur bahwa di tengah-tengah minggu Engkau memberikan kami kesempatan untuk berkebaktian doa. Kami serahkan kebaktian ini supaya nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan dalam setiap acara kebaktian doa ini. Ya Bapa, kami sadar kami adalah orang yang berdosa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tapi kami tahu Engkau adalah Allah yang berbelas kasihan kepada kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengaku dosa kami. Bahwa barang siapa mengaku dosa, Engkau adalah Allah yang adil dan benar. Dengan darah Tuhan Yesus, Engkau menghapus dosa-dosa kami. Kiranya Roh-Mu menaungi kami, agar ya Bapa dalam kebaktian ini, Engkau berkenan kepada kami, karena kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Demikian ya Bapa, doa kami, ucapan terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pujian yang kedua, nomor 144. Git Pak Sisip 144. Firman hidup. Firman hidup. Firman Khalik semesta, ajar firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajar firman hidup, bimbingannya tepat untuk orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajar firman hidup, menyampaikan kurnia, ajar firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajar firman hidup yang beri damai sentosa, ajar firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib,
ketiga nomor 222. Ku percaya kepada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, lurus sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia. Oh, tambahkan imanku. Ku percaya pada Yesus, darahnya dicurahkan hanya oleh karena iman. Jantungku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia. Oh, tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku hanya mendapatkan Yesus. Bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia. Oh, tambahkan imanku. Pujian kita yang terakhir nomor 173. Pak Cicit sampai 173. Darah Tuhan dicurahkan, mati menggantiku, menahan sakit derita untuk selamatkanku. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Karena dosa manusia ia telah disalibkan, besarlah kasih rahmat-Nya, tiada bandingnya. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah.
mati disalibkan, dan reduplah sang surya, bumi pun gelaplah. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Tak dapat balas kasihnya dengan air mataku, hanya korbankan jiwaku untuk balas kasihnya. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Kita bersyukur bahwa pujian terakhir semoga dapat mempersiapkan kita untuk kebaktian perjamuan kudus minggu depan. Selanjutnya mari kita membuka Alkitab dari kitab Kejadian pasal 37. Kita akan membaca secara bertanggapan dari ayat pertama sampai 36, ayat 34 sampai 36 kita akan baca bersama-sama. Saya mulai ayat yang gasal, ditanggapi oleh saudara-saudari dalam ayat yang genap. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adapun Yakob, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakob. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kaum domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, putra-putra Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua putranya yang lain, sebab Yusuf itulah putranya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah untuk dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka irilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam jantungnya. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka.
Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakob menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikhem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang engkau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolong katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini. Mereka telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.' Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia melihat kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya supaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, 'Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu.' Ketika Ruben mendengarkan hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, 'Janganlah kita bunuh dia.' Lagi kata Ruben kepada mereka, 'Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia.' Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Marilah kita jual dia kepada orang-orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudara saudagar Midian melihat lewat, Yusuf diangkat ke atas dari sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakob memeriksa jubah itu, ia berkata, "Jubah ini jubah putraku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam sama-sama." Dan Yakob mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena putranya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan putraku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami mengucap terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk membaca firman-Mu. Sekarang kami mau merenungkannya, tetapi kami sadar akan keterbatasan kami. Mohon kiranya Roh-Mu menolong kami, supaya kami bukan hanya faham akan firman-Mu, tetapi kami juga mau mentaati firman-Mu, bahkan menjadi pewarta firman-Mu, supaya nama-Mu, nama Putramu, dan nama Roh Kudus
dimuliakan dan ditinggikan. Demikianlah ya Bapa doa kami, ampuni semua dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, kitab Kejadian adalah kitab tentang sejarah kehidupan dari tokoh-tokoh patriark perjanjian lama. Mulai dari Adam sampai ke Nuh, sampai ke Abraham, sampai ke Ishak, sampai ke Yakob. Dan Yakob kita ketahui memiliki 12 putra. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang keturunan Esau yang lahir dari Ishak dan Ribkah. Nah, Yakob di sini namanya disebut Yakob, tapi di dalam bagian yang kita baca di ayat 13 namanya disebut Israel. Sudah tidak lagi Yakob. Kenapa Israel? Karena Israel itu sudah saya katakan adalah dua kelompok manusia di dunia ini yang namanya ada kaitan dengan nama Allah. Israel adalah pangeran yang Allah telah tunjuk dan pilih. Kemudian siapa lagi kelompok kedua yang namanya ada kaitan dengan Allah, yaitu orang-orang Kristen. Nah, kalau kita lihat dari pasal 37 dikatakan, adapun Yakob ia diam di negeri penumpangan atau pengasihan dari ayahnya. Nah, kenapa di sini ada kaitan dengan ayahnya Ishak? Karena kita tahu Abraham, Ishak dan Yakob diberi tanah perjanjian, tetapi mereka karena jumlahnya masih kecil tidak mungkin menjadi penghuni tanah perjanjian yang sangat luas. Sehingga mereka harus tinggal di tanah Kanaan sebagai orang-orang asing. Seperti orang Kristen di muka bumi ini. Walaupun dunia ini adalah ciptaan Bapa kita, kita menumpang di bumi ini. Paham? Menjadi perantau-perantau. Nah, kita lihat di sini, Yakob dia punya 4 istri. Waktu anak-anaknya lahir itu sepertinya Yakob disuruh bertanding oleh istrinya untuk memberikan benih supaya istri-istrinya melahirkan sebanyak-banyaknya anak dari istri-istrinya. Kamu bayangkan ya. Jadi dia seperti piala bergilir di antara 4 wanita itu. Nah, dikatakan di sini bahwa Yusuf lahir pada saat Yakob sudah sangat tua. Sehingga dia sayang sekali kepada Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf itu lahir dari perempuan yang dia cintai. Kita tidak bisa membayangkan, nah, kalau kita punya istri kita tidak cinta sama dia. Ya kan? Mungkin itu terjadi di zaman dulu karena kawin paksa. Memang dia dikawin paksakan oleh siapa? Laban. Dia pernah menipu bapaknya dan abangnya, dia ditipu oleh mertuanya. Kamu bayangkannya, penipu yang ketipu. Ya kan? Jadi Yusuf ini lahir dari Rachel yang mandul. Jadi kamu pernah nggak membayangkan usia berapa waktu Yakob punya putra yang bernama Yusuf? 90 tahun loh. Kamu bayangkan sudah 90 tahun masih bisa punya anak. Sayang sekali dia kepada Yusuf. Jadi abang-abangnya seperti yang paling sulung namanya Ruben. Ruben itu usianya sudah 30 tahun. Yusuf baru 17-an tahun. Dan Yusuf ini dia mempunyai karakter yang baik. Jadi waktu dia lahir itu namanya Yusuf artinya akan ditambahkan. Memang betul ya. Dari ibunya yang bernama Rachel kemudian lahir Benyamin sebagai putra yang paling akhir dan akhirnya Rachel mati. Jadi namanya sendiri Yusuf merupakan suatu nubuatan. Jadi kita melihat di sini Yusuf sudah punya 10 abang. Dan pekerjaan orang Israel itu adalah gembala. Kenapa gembala? Saya pernah jelaskan bahwa semua orang percaya di perjanjian lama pekerjaannya harus gembala. Kenapa? Karena mereka punya binatang ternak yang akan disembelih sebagai korban yang mengalirkan darah, yang melambangkan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. Jadi kita melihat di sini episode dari kehidupan Yusuf itu sudah merupakan penutup dari kitab Kejadian. Nanti dari pasal 37
nanti sampai selesai itu sebenarnya tentang orang yang bernama Yusuf. Apa arti nama Yusuf? Ditambahkan. Karena nanti kepada Rahel akan ditambahkan seorang putra yang bernama Benyamin. Setelah itu Rahel mati. Nah, Yusuf karena dia lahir ya sebagai anak yang bapaknya sudah usianya sangat tua, dan memang pertama-tama dia diminta untuk menggembalakan kambing domba seperti abang-abangnya. Tapi Yusuf, kita bersyukur waktu usianya sudah 17 tahun, dia punya karakter yang baik. Dia melihat abang-abangnya waktu menggembalakan domba dan kambing. Alkitab tidak menjelaskan secara spesifik apa sih kejahatan dari abang-abangnya, tetapi di sini abang-abangnya berbuat jahat dan Yusuf tidak takut melaporkan yang namanya kejahatan dari abang-abangnya kepada bapaknya. Sehingga Yusuf ini sekarang tambah dibenci. Kenapa tambah dibenci? Karena waktu Yusuf lahir, waktu ayahnya sudah tua, dia sudah jadi anak kesayangannya. Kenapa menjadi anak kesayangan? Karena Yusuf ini, menurut hemat saya, dia bisa merawat bapaknya yang sudah tua dibandingkan abang-abangnya yang lain. Jadi dia dekat sekali dengan Yakob. Nah, karena dia dekat sekali dengan Yakob, jadi dia mendapatkan posisi sebagai posisi yang disebut posisi favorit. Nah, kalau kita lihat ya di sini, nah, posisi favorit itu membuat rumah tangga dari Yakob tidak bahagia. Kenapa? Karena pernah diteliti oleh seorang pengkhotbah yang bernama John MacArthur. Dia memberikan 8 poin. Dalam keluarga sebagai bapak dan ibu tidak boleh ya punya anak-anak favorit. Kemudian anak yang satu dengan anak yang lain jangan dibandingkan. Kemudian yang ketiga, sebagai orang tua jangan kita mendorong anak kita di luar batas kemampuan mereka. Karena begini loh, ada orang tua anaknya mendapatkan nilai 80, wah belum bagus itu, harus 100. Anaknya juara 2, oh nggak bagus, harus juara 1. Sehingga anak itu tidak pernah merasa orang tuanya itu puas dengan apa yang dia capai. Yang ketiga, kita jangan mengeluarkan kata-kata yang membuat orang itu down. Membuat orang tua down. Ya, seperti mengejek dia, menganggap rendah dia, itu nggak boleh ya, discouragement. Orang tua tidak mau berkorban untuk anak-anaknya. Ya kan? Orang tua selalu mau ya menikmati kehidupan, tidak mau berkorban untuk anak-anaknya. Dan orang tua tidak boleh tidak ya, mereka itu harus izinkan anak-anaknya hidup normal. Ya, ada orang tua tidak mengizinkan anaknya bergaul dengan tetangganya, walaupun anak tetangganya cukup baik ya, bukan anak-anak yang rusak. Kemudian ya, yang ke-8, MacArthur mengatakan jangan gunakan kasih sebagai alat untuk bagaimana menghukum dan memberi hadiah. Karena anak kita, walaupun dia itu bagaimana keadaannya, kita tetap harus mengasihi mereka. Nggak boleh gunakan, kamu nakal, bapak ibu nggak mengasihi kamu lagi, tidak. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, jangan kita abuse anak-anak dengan kata-kata kasar ataupun fisik. Ini pernah terjadi dengan keluarga kami di Nangapino. Jadi bapaknya sangat ganas. Kalau dia memukul anaknya bukan dengan rotan, bukan di pantat, tapi dia gunakan kayu besar. Kalau bisa, dulu orang memasak dengan kayu api, dia hajar anaknya dengan itu. Sehingga anaknya lari loh. Tidak tinggal lagi dengan orang Tionghoa, tapi dengan orang yang bukan beragama Kristen. Paham? Dia lari dari orang tua. Ya, kadang-kadang orang tua juga merasa dirinya di atas angin, sembarang mengeluarkan kata-kata waktu dia marah. Itu nggak boleh. Ya, abuse ya. Nah, saya tambahkan, menjadi orang tua jangan kurang disiplin. Ya, kurang apa? Disiplin. Kemudian jangan over gaming. Kalau sekarang kan ada orang yang terlalu banyak game. Ya kan? Kemudian jadi orang tua jangan mata duitan. Ini penting loh. Wah, lihat ini.
Orang tuh kaya, cepat-cepat kawin dengan dia. Habis. Orang lebih kaya, kamu lebih miskin, mereka tidak akan menghargai keluarga kamu. Jangan orang tua tuh mata duitan, bisa merusak. Jadi apa yang menjadi kesalahan dari Yakob? Ini, dia punya putra favorit. Dan kalau kita lihat putra favoritnya diberi baju yang berwarna-warni. Nah, kalau sekarang saya pakai baju, coba lihat berapa warna ya. Ada hitam, ada biru, ya, ada putih dan sebagainya. Kalau zaman sekarang gampang. Kalau zaman dulu mau baju warna-warni, itu harus benangnya berwarna-warni baru disulam. Kamu bayangkan ya, satu karya seni yang mahal harganya, dan baju itu diberikan kepada Yusuf. Bapaknya pikir pantaslah Yusuf karena anaknya baik, karakternya baik, anaknya pintar, ya, anaknya itu ya tidak jahat, diberi baju yang bagus. Kalau kita lihat di Alkitab, membuat apa? Abang-abangnya tambah benci pada Yusuf. Problem keluarga, kita lihat ya, bukan bisa tambah selesai. Dan Tuhan pasti tahu ada problem di keluarganya Yakob. Tapi justru dia tambahi lagi dengan hal yang lebih berat. Apa itu? Sengaja Allah berfirman lewat Yusuf. Ya, Yusuf ini pemimpi. Nah, kalau kita lihat di sini, dia bermimpi 2 kali kan? Mimpi yang pertama, dia bermimpi dia bersama-sama abangnya sama-sama mengumpulkan berkas gandum. Terus Yusuf bilang kepada abang-abangnya, berkas gandumku itu bisa berdiri. Nah, sedangkan berkas-berkas gandum kalian, abang-abangku, bagaimana? Menyembah kepadaku. Abang-abangnya marahlah. Kalau punya adik seperti itu, misalnya ya, si Alto bilang sama Astro, Tro, nanti kamu akan tunduk sama aku. Wah, pasti Astro malah besar kan? Betul nggak? Dia sebagai abang. Jadi abang-abangnya ini marah sama Yusuf. Mereka nggak tahu bahwa itu bukan karena Yusuf sombong loh. Bukan karena apa Yusuf sombong. Karena ini zaman dulu waktu Alkitab itu belum selesai ditulis, Allah berfirman lewat mimpi, lewat visi, dan cara-cara yang lain. Jadi kita lihat ya, sudah punya problem, justru problem ini Allah bikin semakin besar problemnya. Abang-abangnya tambah benci pada dia. Kemudian tidak sampai di situ, mimpi berikutnya adalah dia mengatakan, ada matahari, ada bulan, ada 11 bintang sekarang menyembah kepada aku, tunduk kepada aku, sujud kepada aku. Dia kasih tahu pada abang-abangnya, abang-abangnya tambah benci, dan bapaknya kamu lihat punya reaksi yang lain. Dia bilang, masakan kamu Yusuf, saya ini matahari, ibu-ibu kamu itu bulan, dan yang lain-lain kakak-kakakmu itu bintang-bintang, masa tunduk kepada kamu? Ya kan? Yakob mengerti arti mimpi itu. Tetapi Yakob punya sifat seperti Maria. Dia menyimpan arti mimpi itu di dalam lubuk jantungnya. Karena begini loh, dia tahu bahwa Yusuf itu bukan orang yang jahat. Tidak ada latar belakang Yusuf untuk menyombongkan diri. Tidak ada. Jadi dia tidak tahu bahwa itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah kepada keluarga Yakob melalui Yusuf. Ya, ada 2 kali mimpi. Nah, selesailah ya perkara itu, dan dikatakan Alkitab kebencian mereka itu makin lama makin jadi kepada Yusuf. Nah, Yusuf disuruh Israel mengecek keadaan abang-abangnya. Nah, abang-abangnya tetap menggembalakan kambing domba, dan Yusuf sebagai anak kesayangan bapaknya tentu berada di rumah untuk merawat bapaknya yang sudah tua. Nah, kalau Yusuf itu lahir, bapaknya sudah umur 90, Yusuf umur 17, berarti bapaknya sudah umur 100 loh. Siapa yang menjaga bapaknya kalau ya abang-abangnya pergi menggembalakan kambing domba? Tentu Yusuf. Nah, Yusuf dia merawat bapaknya, tapi bapaknya juga khawatir nih, anak-anak dia sudah pergi cukup lama, nggak ada berita.
dia kirim Yusuf, dan dikatakan anak-anak itu ada di Sikem. Jadi waktu Yusuf sampai di Sikem, nggak ada mereka. Tapi Yusuf diberitahu oleh orang di situ bahwa abang-abangnya pergi ke tempat yang bernama Dotan. Nah, kalau kita lihat ya dari pasal 37 ayat 18 dan seterusnya, abang-abangnya itu berbuat jahat sama Yusuf. Apa itu kejahatan yang abang-abangnya berbuat untuk Yusuf? Yang pertama, abang-abangnya sudah dasarnya jahat. Ya, kejahatan itu tidak disinggung dalam Alkitab apa saja kejahatan mereka. Itu dilaporkan oleh Yusuf kepada bapaknya Israel. Nah, yang pertama kita lihat abangnya sudah berbuat jahat. Kemudian yang kedua, abang-abangnya benci pada Yusuf. Kenapa tadi mereka benci? Karena ada favoritisme. Nah, Yusuf itu putra emas, yang lain-lainnya bukan putra emas. Kemudian kenapa abang-abangnya berbuat jahat lagi kepada Yusuf? Yang ketiga, mereka itu menjadi iri kepada Yusuf. Nah, dalam Alkitab kalau kamu periksa ya, dosa iri dengki berikutnya adalah dosa membunuh. Paham? Kalau orang iri, orang itu dengki, dia bisa membunuh orang yang dia iri, yang dia dengki. Contohnya siapa tuh? Kain. Dia iri kepada Habel kan? Habel persembahannya diterima, Kain tidak diterima karena dia iri, dia tidak bisa menangani ya dosa irinya, akhirnya dia membunuh Habel. Berikutnya, apalagi kejahatan abang-abangnya kepada Yusuf. Sebelum Yusuf sampai, mereka sudah sepakat untuk membunuh Yusuf. Ya, waktu mereka sepakat membunuh Yusuf, ada satu hal yang tidak disetujui oleh abangnya. Siapa namanya? Ruben. Kamu tahu nggak Ruben di sini? Dia tak setuju, tapi dia tidak berani menegur adik-adiknya yang lain karena dia putra bungsu loh. Tapi kenapa Ruben nanti tidak lagi menjadi putra bungsu? Yang menjadi putra bungsu justru Yehuda. Ya, Ruben kenapa tidak jadi tidak jadi putra sulung? Karena Ruben kalau kita lihat dia berjinah dengan ibu tirinya. Itu Ruben ya. Nah, kenapa putra yang kedua tidak bisa menjadi putra sulung? Siapa putra keduanya? Simeon. Dan yang ketiga Lewi. Kenapa Lewi dan Simeon tidak bisa menjadi putra sulung? Karena dikatakan mereka membunuh ya satu suku. Kemudian Yehuda. Nanti kalau kamu lihat ya, Yehuda dia yang berinisiatif mengatakan, coba kita jual Yusuf ke Mesir. Kira-kira Yehuda punya ide menjual Yusuf kepada orang yang datang. Itu baik atau enggak? Ya kan? Kalau Ruben itu bilang, oh buang dia ke sumur, dia mau dengan diam-diam membebaskan Yusuf. Nanti kalau kita lihat ya, Yehuda tindakannya berbeda. Mereka berencana membunuh Yusuf. Kenapa punya rencana membunuh Yusuf? Karena mereka iri. Persoalan iri kalau tidak diselesaikan bisa menimbulkan dosa yang namanya pembunuhan. Ada 10 kejahatan mereka. Kejahatan berikutnya ya, mereka melihat Yusuf datang, mereka mengejek. Apa itu ejekan mereka? Lihat ayat 19. Tukang mimpi kita itu sudah datang. Nah, ya kan? Mengejek. Dianggap dia tuh tukang mimpi. Padahal mereka tidak tahu mimpi itu adalah firman Tuhan yang datang kepada keluarga Yakub melalui Yusuf. Mereka mengejek. Kemudian yang berikutnya, mereka langsung menangkap Yusuf dan melepaskan ya pakaian keindahan yang dipakai oleh Yusuf. Setelah itu mereka membuang Yusuf ke dalam lubang yang sudah tidak ada air, karena di zaman dulu banyak sumur dibuat ya dengan galian. Nah, kadang-kadang sumur itu kering, itu menjadi penjara. Seperti Yeremia kan pernah dipenjarakan dalam sumur, itu adalah sumur yang kering. Kita tidak tahu berapa dalamnya. Ya mungkin ini tidak terlalu dalam. Mereka membuang Yusuf ke situ. Ada harapan, Yusuf kalau dibuang ke sumur dia bisa mati kelaparan di situ dan sebagainya. Ya. Kemudian kejahatan yang berikutnya, mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Saya percaya ya, Yusuf waktu dibuang, kira-kiranya diam nggak?
Atau dia bilang, bang, janganlah buang aku ke sini. Ada nggak? Hah? Dia diam atau dia ngomong? Pasti dia ngomong loh. Tapi abang-abangnya, walaupun Yusuf ya minta sama abang-abangnya, janganlah buang aku ke sini, abang-abangnya menutup telinga, nggak mau merasa belas kasihan kepada Yusuf. Ya, kadang-kadang kita sebagai manusia juga seperti itu. Belas kasihan kita itu sudah bagaimana? Padam. Saya kemarin menemani istri saya makan mie ya. Saya melihat seorang wanita. Dia hanya berdiri loh melihat orang yang memasak mie. Dia nggak minta apa-apa. Sampai kami selesai makan, dia masih di situ loh. Ya. Apakah dia pernah minta mie dengan tukang mie-nya? Nggak jelas. Pokoknya dia berdiri situ, badannya kurus kering. Dan orang yang punya mie itu, seandainya kasih dialah sedikit mie, suruh dia pergi, dia pasti pergi loh. Tapi enggak, orang di situ diam aja. Nah, pas saya juga nggak punya banyak uang, saya lihat di dompet saya masih ada sih uang. Saya tarik keluar selembar uang, saya kasih dia. Saya berjalan ke mobil. Kemudian saya sampai di mobil, sampai menunggu istri saya. Dia datang ketuk-ketuk pintu, dia ucapkan terima kasih loh. Dan saya lihat dia pulang lagi ke situ. Kadang-kadang ya kita tidak lagi ya, merasa mau membantu orang, padahal kita bisa membantu. Ya seandainya dia diberi ya separuh bungkus mie, warung tuh nggak akan bangkrut lah, nggak akan apa? Nggak akan bangkrut. Tapi manusia karena sudah sering ya orang mengemis ya sama kita lagi merasa ada ini pasti bohong nih ngemisnya. Dia nggak mungkin dia lapar, dia minta makan. Ya, belas kasihannya sudah nggak ada. Kemudian mereka akhirnya yang tidak boleh dilakukan perjanjian lama itu menculik. Kalau orang menculik hukumannya mati loh. Mereka menculik Yusuf dan menjual dia kepada orang Ismail. Dan orang Ismail itu dikatakan oleh Alkitab sedang berjalan menuju ke Mesir. Ya, jadi Dotan ya itu adalah persimpangan menuju ke Mesir. Jadi Tuhan sudah atur ya, ada serombongan orang akan membawa Yusuf ya ke tahap berikutnya dari kehidupannya. Jadi pelajarannya sederhana sekali. Hidup kita tidak ada yang terjadi secara bagaimana? Random atau kebetulan. Semua sudah Tuhan atur. Jadi waktu mereka menjual Yusuf kepada orang-orang Ismail, berapa harganya? 20 shikal perak. Kalau Yesus dijual berapa? 30 shikal perak. Memang budak paling bagus ya 30 shikal. Itu harga paling tinggi. Ya, yang mereka bayarkan kepada Yudas. Tapi Yusuf dihargai hanya 20. Jadi setelah Yusuf dijual sebagai budak, dan kita lihat ya di sini Yusuf ini sampai di rumah orang yang bernama Potifar. Dan dia Potifar ini bukan sembarangan orang, tapi seorang pegawai istananya Firaun. Dan pekerjaannya adalah sebagai kepala pengawalnya raja. Sehingga nanti Yusuf punya kasus dipenjarakan bersama-sama dengan ya staf-staf Firaun yang punya problem. Hingga kita nggak sadar Yusuf ini sebenarnya sudah masuk lingkungan istana. Tapi di mana? Di tempat yang dia tak mengerti. Nah, kita juga punya kehidupan. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya, kok terjadi begini, kok terjadi begini. Kita mau urusannya cepat, kok lambat dan sebagainya ya. Kadang-kadang kita nggak paham. Tapi di balik semua itu, Tuhan sudah punya planning untuk hidup kita. Nanti kalau kita lihat ke belakang, kita tahu ya, Tuhan punya rencana yang paling baik yang Tuhan telah siapkan untuk hidup kita. Asal kita setia. Ya, walaupun ya, dalam perjalanan itu kita mengalami pergumulan. Ya, kelihatannya ya, sudah tidak ada harapan seperti Yusuf yang dijual sebagai budak. Tapi nanti kalau kita lihat selama 13 tahun Tuhan membentuk dia di keluarga Potifar. Setelah itu masuk dalam penjara di dalam kurungannya Raja Firaun. Setelah itu
Dia bisa menjelaskan mimpi. Dia tidak lagi bermimpi loh. Dia bisa menjelaskan mimpi dari pegawai Firaun, akhirnya bisa menjelaskan mimpi dari Firaun sendiri. Jadi kita lihat di sini, setelah Yusuf dijual, ada masalah besar, ya kan? Bagaimana mereka sekarang menipu bapaknya? Yusuf ini ya sudah dijual, dan abang-abangnya itu ya mendapatkan cara, yaitu jubahnya Yusuf dicelup ya dengan darahnya binatang. Dan jubah yang mahal itu pasti Yakob tahu ini jubahnya Yusuf. Dan dibawa kepada Yakob, dan Yakob ditipu oleh anaknya sendiri bahwa Yusuf itu sudah diterkam binatang buas. Dan Yakob langsung berkabung dan dia tidak mau dihibur. Apa itu implikasinya? Yakob tuh seringkali ya, menipu orang kan? Nah sekarang kena tipu lagi dia, ya, bukan oleh mertuanya. Sekarang dia ditipu oleh anak-anak kandungnya. Nanti sangat menarik ya, waktu dalam kelaparan yang terjadi dia bertemu dengan Yusuf, ya kan? Sangat-sangat ya baik ya episode yang berikutnya. Memang kalau kita lihat di sini ya, kehidupan ya dari abang-abangnya yang jahat. Akhirnya yang kita lihat pertobatan yang sejati itu terjadi pada Yehuda. Yehuda akhirnya bertobat sehingga dia bisa menjadi putra sulung yang nanti akan melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam kehidupan kita sebagai manusia ya, kita bisa mengamati hidup manusia. Ya, sebelum orang itu mati, kita tidak boleh mengambil kesimpulan orang ini keadaannya seperti apa. Nah, jadi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kejahatan yang dirancang oleh abang-abangnya justru dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kepada keluarganya Yakob, sehingga nanti Yusuf ya bisa menjadi satu faktor penentu di mana keluarganya Yakob yang jumlahnya 75 orang pindah ke Mesir. Jadi waktu mereka pindah ke Mesir, pekerjaan mereka gembala, jadi mereka diberi tanah Gozen, sehingga mereka bisa menjadi bangsa yang jumlahnya 2 juta, yang tidak bercampur kawin dengan orang Mesir. Kalau mereka tetap tinggal di tanah Kanaan, mereka akan kawin campur, dan tidak bisa murni, dan tidak bisa lahir dari bangsa yang murni, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sengaja loh, membawa mereka ke tanah Mesir, supaya menjadi budak, dan di sana mereka tidak kawin campur, karena orang Mesir menganggap ya orang Israel yang sebagai gembala itu status sosialnya rendah. Jadi orang Mesir tidak kawin campur dengan orang Israel, sehingga dalam waktu 430 tahun 75 jiwa berkembang menjadi 2 juta lebih manusia yang siap kembali ke tanah perjanjian untuk menduduki tanah perjanjian. Itu pun tidak smooth ya, karena generasi pertama tidak taat, Tuhan matikan mereka di padang gurun, sehingga generasi berikutnya yang lahir baru Tuhan bawa bersama Yosua untuk menduduki tanah perjanjian. Jadi waktu mereka menduduki tanah perjanjian, kita melihat ya tulang belulangnya Yusuf baru dibawa kembali kemana? Ke tanah perjanjian. Perantauan Yusuf itu panjang sekali. Berapa lama? 500 tahun. Dia pergi ke Mesir, tidak pernah balik lagi, ya kan? Dan akhirnya dia mati di Mesir. Tulang belulangnya baru kembali waktu Yosua berhasil membawa orang-orang Israel hidup di tanah Kanaan. Ini iman yang luar biasa dari seorang Yusuf yang dalam Alkitab tidak disebut cacat celahnya. Ya, sering dikatakan kan di kelas teologi, ada 2 orang di Alkitab bukan tanpa dosa, tapi tidak disebut cacat celahnya. Dua-duanya tokoh politik, Yusuf dan Daniel. Tidak ada kita baca di Alkitab ini mencela Yusuf, tidak ada. Alkitab mencela Daniel, nggak ada. Mereka itu dua tokoh politik. Karena kenapa? Bisa nggak orang menjadi tokoh politik yang tanpa celah? Karena politik itu sangat kotor. Tuhan bilang bisa, kalau orang itu sungguh-sungguh hidup berdasarkan firman. Orang itu namanya Yusuf, orang itu namanya Daniel. Jadi kita bisa gak
yang nanti kelak punya ya orang Kristen yang baik ya di Indonesia, menjadi tokoh politik seperti Yusuf dan Daniel ya di dunia yang begitu ya kacau, khususnya politik begitu kacau. Ya, kita berharap ya ada orang yang integritas rohani seperti mereka. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, pada malam ini kami sudah belajar, walaupun 10 abang-abang Yusuf jahat, tetapi tidak bisa menyediakan rencana hidup baik yang telah Engkau rancangkan untuk Yusuf. Kami mengucap syukur ya Bapa, bahwa kami sebagai anak-anak-Mu, pastilah Engkau selalu lindungi. Bahkan ada janji yang Engkau berikan melalui Tuhan Yesus, tak satu pun rambut di kepala kami yang akan jatuh kalau bukan Engkau yang mengizinkannya. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kesaksian dari Yusuf. Bahkan kami juga mengucap syukur bahwa melalui kesaksian ini, kiranya Engkau menolong kami menjadi manusia yang berintegritas berdasarkan firman-Mu yang Engkau berikan pada kami, sehingga kami bisa menjadi saksi Yesus selama kami hidup di muka bumi ini. Ampunilah dosa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.